Selamat malam semuanya. Kita mulai aja ya pertemuan atau sharing malam ini via Zoom. Terima kasih. Hari ini special thanks kepada Pak Novendi dari Olsera sehingga Zoom malam ini bisa berlangsung. Makasih ya Pak Novendi. Baik, kita langsung mulai penjelasannya supaya nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih panjang. Malam ini saya akan sharingkan tentang manfaat minuman fermentasi dari Promik bagi kesehatan dan imunitas tubuh. Nah, pada umumnya kita ketahui manfaat olahan fermentasi yang sudah banyak ada di mana-mana. Di Indonesia sendiri, kita sudah sering banget makan tempe, makan berem, bir peletok, mungkin ya kalau yang dari Betawi sana juga tahu, dan beberapa macam makanan fermentasi lainnya. Kalau di negara asing, mungkin pernah dengar tentang kimchi, sauerkraut gitu, dan beberapa makanan pickles gitu. Kalau misalnya di burger Amerika juga ada acar timun picklesnya. Dan di Indonesia sendiri kalau kita beli nasi goreng gerobakan juga sering dapat acar timun sama cabai rawit dan wortel ya. Jadi ini juga termasuk makanan-makanan fermentasi. Benefitnya apa sih dari makanan fermentasi? Dari makanan fermentasi itu udah menghasilkan enzim. Jadi penyerapan nutrisinya itu lebih mudah. Lalu mengandung probiotik, ya. Jadi probiotik itu nanti saya jelaskan. Probiotik itu secara intinya adalah mikroba baik atau bakteri baik, aman dan bebas patogen. Makanya kalau misalnya kita ke warung-warung makan itu ada acar cabai, acar timun ditaruh di meja gitu aja juga oke gitu, karena dia melalui proses fermentasi atau pengawetan alami. Nah, karena diawetkan secara alami tidak mengurangi nutrisi, bahkan meningkatkan nutrisi tersebut. Memproduksi antibiotik alami dan substansi anti kanker. Jadi ini beberapa manisan, asinan yang banyak di Indonesia juga bisa menjadi makanan yang berpotensi baik untuk pencernaan kita juga dan bisa memiliki probiotik, mengandung probiotik. Nah, ini beberapa jurnal, ada jurnal di Indonesia atau di luar negeri kalau kita cari juga bisa ketemu ya, jurnal-jurnal yang membahas tentang manfaat makanan yang difermentasikan. Jadi probiotik itu apa sih? Probiotik itu adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada inangnya. Jadi kalau kita ini inangnya lah, manusia inangnya. Dan pada dasarnya probiotik itu dibutuhkan di alam, di lingkungan, di hewan, semua membutuhkan probiotik. Makanan probiotik apa? Makanan probiotik itu dinamakan prebiotik. Ini ada beberapa, ini hanya cuplikan abstrak yang dari luar, yang saya capture saja, bahwa kalau makanan yang difermentasi itu yang mengandung bakteri yang bagus untuk kesehatan kita. Kenapa tubuh kita perlu probiotik atau mikroorganisme hidup ya, bahkan nanoba atau nanobakteri? Dari dalam kandungan sendiri saat kita dilahirkan ya, saat kita MPASI pertama kali, jenis makanan dan sebagainya itu akan membuat sebuah namanya mikrobioma atau mikrobiota dalam tubuh kita. Dulu disebutnya adalah floral mikroba. Jadi tingkat kesetresan, lingkungan kita juga itu semua bisa membuat jenis-jenis mikroba atau konsorsium mikroba yang terjadi dalam tubuh kita itu berbeda-beda. Dari kita lahir sampai kita tua bahkan mati. Dan penyakit itu juga tergantung dari jenis mikroba di tubuh kita. Nah, untuk memudah memahaminya, saya akan share sedikit video ini tentang apa sih, bagaimana sih peranan mikroba dalam tubuh kita. Mari kita simak sama-sama ya. Microbes are everywhere. Nah, on your phone. Jadi ceritakan bahwa mikroba atau bakteri itu ada di mana-mana. Di tangan kita, sebelum kita cuci tangan, bahkan setelah kita cuci tangan. Dan di mana-mana. Di mulut kita, dan di pencernaan kita. So millions of years ago, we made a pact. We give them Jadi, shelter and food, kita memberikan bakteri-bakteri ini tempat tinggal kita jadi inangnya. Tapi ketika kita mulai belajar tentang obat-obatan, kita seperti terjadi perang dingin sama mikroba di dalam tubuh kita sendiri ya. Jadi kali ini dijelaskan gimana sih peran mikroba dalam tubuh kita. Inside our mother's womb, humans start out sterile.
When we're born, Jadi dalam traveling through the kandungan canal, kita steril. billions of Ketika our kita mother's dilahirkan, bacteria kita cover mulai every terpapar single banyak part of our jenis bodies. mikroba di This dunia. is an essential part of human health. Ini adalah Children born via C-section have a kesempatan higher rate of pertama asthma, yang immune menentukan diseases, kesehatan and kita di even masa leukemia. mendatang. Bahkan So mungkin our seumur bodies hidup. do not only accept the Berbeda invasion dengan of yang melakukan microorganisms, sesar, bayinya cenderung lebih steril. over millions of years, Termasuk we juga saat evolved to bayi make yang the kita best of berikan our ASI atau relationship. tidak, Mother's itu milk, for juga example, mengandung contains mikroba yang special sugar berbeda. that are meant to feed and support certain groups of microbes, work as a decoy Dan for ASI others, itu bisa and help memberi to makan modulate the immune mikroba-mikroba system. bayi. It takes up to 2 years until a healthy microbe community has formed. Jadi di tubuh manusia itu semua ada pattern mikrobanya masing-masing, jenis-jenis mikroba yang berbeda dan and bermacam-macam. other organisms. We have 3 categories of guests Ada on 3 and sih in our kurang lebih bodies. kategori mikroba. Quiet passengers that do Satu their own thing adalah and are penumpang polite. saja, yang slow, By yang being cuma ada there, di they sana take up menumpang space di tubuh and keep kita. more aggressive intruders in check. 2. Yang Guests kedua that yang harm lebih us, but agresif, with whom we yang want dia to bisa live. merusak For example, jaringan-jaringan bacteria dalam that tubuh literally kita, create acid seperti that blocks our bakteri teeth pada if we gigi don't kita brush yang them. bisa menyebabkan They want to take up as sarang much gigi space apa as they gigi can, berlubang. and we don't want them to. But we can't get rid of them Dan itu entirely. akan datang lagi. 3. Friendly fellows that our bodies want to have Yang around. ketiga adalah mikroba baik yang kita ingin punya lebih banyak bakteri ini dan lebih beragam. Bakteri ini jenisnya harusnya ada dalam tubuh kita. These gut microorganisms help us digest Dan food. biasanya paling banyak mikroba kita walaupun tersebar di seluruh tubuh, paling banyak ada di usus. Unfortunately, our gut is also the perfect point of Dan attack di for usus intruders, itu tidak so hanya it's tempat guarded by an mikroba baik, aggressive tapi juga Ya, diserangnya oleh mikroba army. Ya. Microbiome Iko nggak tahu udah belum? communicate with our body. Saya udah. And part of that is to ask the immune system to not kill them. Nah, But they also have a real motivation to keep our gut healthy, so some of them produce messenger jadi substances mikroba that baik help ini to ingin educate menjaga the tubuh immune inangnya system, and others tetap sehat. stimulate the gut cells to regenerate faster. Jadi mereka But over sangat the last few menjaga years, authors have organ-organ emerged tubuh that the kita. influence of our gut microbiome goes much, much further. It might even talk directly to Dan our brain. penelitian terbaru itu menyatakan We've bahwa observed a mikroba few kita curious lah things. sebenarnya berkomunikasi 90% dengan of our body's organ-organ kita, serotonin, the important messenger substance termasuk for dengan nerve otak cells, kita. is produced in the gut. Some scientists think the microbiome does this to communicate with the vagus nerve, the information highway of our nervous system. Other examples are bacteria that stimulate immune cells in the gut, Nah, ini so they send bakteria yang a alarm menstimulasi signal to imun the brain. tubuh. Here it activates immune cells Jadi to help the brain recover from mengaktifasi injuries. kerja fungsi otak untuk Since the brain decides menyalakan when we eat, sistem the imunitas tubuh kita. microbiome is interested in a healthy brain. A new field of science is opening up here, and we're just on the verge of understanding how these complex systems inside our bodies interact. Dan But we penelitian are tentang starting to mikroba see ini how much terus our microbiome dilakukan actually karena influences us and our behavior. termasuk Take penelitian depression, sangat for kompleks. example. Healthy rats fed microbes from the guts of depressed people began Seperti showing anxiety-like behavior tikus yang and sehat symptoms that look like disuntikan depression. mikroba dari And tikus in yang early sakit atau 2017, depresi, a maka study tikus yang linked the sehat itu jadi microbiome ikut to depresi. intelligence by connecting a certain setup of bacteria in newborns with better motor and language skills. Jadi kalau But it dengan might also bakteri yang influence lebih our bagus, daily maka lives. bayi yang dihasilkan Tests itu with akan fruit lebih flies bagus, show that bahkan their microbiome di- influenced what diteliti kinds of food mempunyai they craved. bahasa atau This could tingkat mean kecerdasan your bahasa yang microbes tinggi. are able to tell your brain Dan which food mikroba you should kita give them, juga yang although mengendalikan this is nafsu not a makan one-way kita. street. The seed for our microbiome comes from our mother, but how it develops and changes is determined by what Mikroba we eat. kita tentu diwariskan dari orang tua kita, tapi terus berkembang sejalan dari apa yang kita makan dan gaya hidup kita. Jadi pola makan dan pola hidup itu sangat And berpengaruh. some love greasy fries and butter. Ada mikroba yang suka sayuran, ada yang suka minyak-minyak. Jadi tubuh kita itu seperti taman, tergantung kita mau menanam If atau we eat healthy, memperbanyak apa. we breed bacteria that Kalau like kita mau healthy makan food. sehat, maka kita If we eat a lot perbanyaklah of fast bakteri food, yang suka then we breed makanan-makanan sehat. fast food loving Kalau kita bacteria. mau makan yang suka yang Life is manis-manis hard, terus, so we kemungkinan can di get tubuh trapped in kita a vicious terlalu circle. banyak bakteri yang suka You have makan a manis. stressful time and eat lots of burgers and fries and pizza. This is awesome for Dan fast kalau food kita bacteria. stres, kita They suka multiply makan and multiply fast and take food up space atau from makanan vegetable berminyak. bacteria. Ini secara nggak langsung But even sebenarnya kita worse, sedang they send signals to the membudidayakan brain to atau continue menternak what it's doing. bakteri-bakteri yang suka This makes minyak you want atau more lemak fast di food, dalam tubuh which kita. breeds Jadi more kita fast food nggak bacteria, stres pun which kita makes you tetap pengennya crave makan fast food, and so on. gorengan, pengen makannya yang
This kind of fast food, self-reinforcing seperti itu. cycle could play a huge role in Jadi obesity, mikroba yang suka but it's lemak important to semakin stress banyak that you semakin can halt besar this tubuh process kita. and reverse it Tetapi by kita eating bisa healthy mengembalikan and ini dengan breeding more good menyeimbangkan bacteria. mikroba yang ada di Beyond the tubuh. weight gain, our microbiome has also been linked to other serious diseases like autism, Dan schizophrenia, mikroba and cancer. disinyalir juga One ada of the earliest symptoms hubungannya of dengan beberapa Parkinson's is penyakit actually seperti gut autis problems. If dan your body is schizophrenia. overrun with bacteria that harm you, there is often only one solution. You bring in an army of good guys. Jadi bagaimana untuk memperbaiki kesehatan kita ya memperbanyak bakteri baik dalam tubuh. Di You do that penelitian by ini dia literally melakukan transferring poop from a perpindahan healthy person fases into atau your tinja gut. dari manusia yang This sehat. method is ke already manusia yang used to cure sakit. diarrhea that's caused when C. difficile Jadi bacteria take dimasukkan over a gut dari microbiome. tinja But dimasukkan we just ke don't know manusia. enough about the complex. Tetapi ternyata dari penelitian ini, For example, misalnya the orang transplant yang from sehat itu overweight punya don't cure obesitas. woman's diarrhea, Ketika but dimasukkan contributed to her obesity bakterinya down ke the line. tubuh orang lain, This selain caused dia some jadi waves, sehat, dia and juga another jadi study tried to obesitas. reverse the effect. Poop transplants from slim people to obese ones gave them a more diverse microbiome and made them less Jadi sensitive to walaupun insulin. dari kotoran atau tinja manusia ditranslasi ke manusia lain, We need juga to do a tidak lot hanya more memberikan science to dampak really yang positif, understand juga how ada our efek microbes make negatifnya. us healthy or sick. Jadi di Whether sini we like it dijelaskan or bahwa not, we manusia need our itu microbiome kita and terbentuk it dari needs us. mikroba. We'll Mikroba never lah have our membentuk bodies to kita. ourselves, but we have gained a powerful ally if we can just keep the peace. Ini dibuat oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Oke. Kurang lebih itu gambarannya. Kenapa tubuh kita perlu naik mikroba dan apa sih fungsinya gitu. Di sini juga di film dokumenter Kiss the Ground, di sini juga dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya cuma terdiri dari 1%, 99%nya itu bahkan mikrobanya atau tersusun dari mikroba. Jadi ini gambarannya. Ini dari jurnal juga saya ambil. Jadi DNA manusia atau golongan darah manusia itu hanya sekecil ini di tubuh manusia efeknya. Ini adalah mikroba manusia efeknya. Dan kita bisa lihat 23.000 banding 1 juta lebih. Jadi mikroba itu benar-benar yang mengendalikan tubuh kita dan membentuk tubuh kita. Nah, ini jadi ada sedikit gambaran atau esai tentang ya kalau mau sehat, intinya kalau mau sehat ya mikrobanya atau mikrobiota atau konsorsium mikroba atau flora mikroba dalam tubuh itu harus banyak, bervariasi dan juga yang baik gitu, yang kategori probiotik bukan patogenik ya. Nah, dan di sini juga dikatakan bahwa yang obesitas cenderung memiliki keragaman mikroba yang lebih sedikit. Termasuk juga yang sudah berusia, semakin berusia orangnya atau manusianya, maka vitalitas organnya menurun dan itu mikrobanya semakin sedikit. Jadi kalau mikrobanya semakin banyak, dia menunjang vitalitas organ. Oke, jadi kalau kita begitu butuh mikroba dalam tubuh kita, lalu apa yang terjadi? Nah, kita dari kecil sudah pakai sabun, bedah, minyak-minyakan, dan kimia lainnya. Dan ini mengurangi jumlah mikroba yang ada di sekeliling tubuh kita. Dan sedihnya lagi ketika kita kena pandemi, kita pakai disinfektan yang kimia yang tentu saja tidak bisa membedakan ini bakteri apa. Semua bakteri baik maupun jahat semuanya pasti akan dimusnahkan. Jadi memperkecil dan memperrentan kita mengurangi bakteri baik di sekitar kita. Nah, padahal kita tahu sendiri kalau pandemi ini akibat virus, maka penyembuhnya hanya imunitas tubuh. Gitu. Bukan kalau misalnya infeksi bakteri kita bisa pakai antibiotik. Tapi kalau virus hanya bisa imunitas tubuh yang menyelesaikannya. Nah, makanya kita sekarang sudah melakukan vaksin. Vaksin itu sendiri adalah virus yang dilemahkan atau virus yang pasif, sehingga tubuh kita bisa mempelajari bagaimana cara mengatasinya. Kalau hari ini kita bahas tentang kromik. Kromik merupakan sari buah yang terfermentasi dan menghasilkan konsorsium. Jadi ini secara empiris, sebagian besar kita coba, ya sudah kita kembangkan selama 20 tahun. Tidak ada gula atau tambahan kimia atau ada kultur dan lain-lain, tidak ada. Ini vegan dan halal. Jadi bisa diminum langsung atau dibuat sebagai starter untuk dibuat minuman fermentasi kromik yang kita sebut jus pro. Jadi ini bisa jadi starter atau bisa diminum langsung. Bagaimana cara bikinnya kalau misalnya kita mau bikin minuman fermentasinya? Caranya cukup mudah. Siapkan saja wadah sekitar 7-8 liter dan karena kita mau isi airnya sebanyak 5 liter.
Lalu kita campurkan daging buah 1 kilo. Ya, jadi kalau untuk pemula sih saya sarankan pakai satu jenis buah dulu aja, entah itu nanas, apel, pir, atau apapun itu, atau mangga, pakai saja dulu 1 kilo satu jenis buah. Lalu kita campurkan dengan starternya Promik 200 ml. Setelah kita aduk, ya kita diamkan saja, dan itu bisa kedap udara tertutup rapat atau bahkan terbuka atau setengah tertutup. Yang intinya sih supaya serangga nggak masuk. Jadi bisa dengan aerob dan anaerob. Bisa nggak perlu di tempat teduh, bisa juga di bawah sinar matahari, dia tetap akan jadi. Dan hanya dalam 48 sampai 78 jam itu sudah bisa kita panen dan kita minum dan kita gunakan. Rasanya adalah asam, hambar, dan agak bersoda. Itu rasanya nanti kalau setelah panen. Buah apapun, buah semanis apapun, rasanya begitu. Setelah itu kita bisa angkat ampas dan cairannya bisa diminum. Jadi mau pakai buah misalnya daging kelapa juga boleh, cempedak, nangka, boleh dicoba. Airnya pun yang 5 liter air ini bisa kita gunakan air kelapa muda atau air tebu seperti itu bisa juga. Ini kalau di YouTube Kausa Lestari nanti bisa ada video cara pembuatannya juga. Sebenarnya sih gampang, tinggal cemplung aja air 5 liter, buah 1 kilo, terus starternya 200 ml, udah gitu aja. 3 hari udah bisa diminum. Nah, ini mungkin sedikit catatan adalah selama proses kita nggak perlu aduk-aduk terus, diemin aja. Materi rendaman akan mengambang atau mengapung ya jika tidak terguncang. Kalau misalnya pakai kolang kaling biasanya cenderung tenggelam dia karena agak berat kolang kaling. Sisakan sedikit aja ruang, paling 2 ruas jari sudah oke lah. Jangan terlalu penuh juga. Bisa muncul buih atau jamur putih, itu aman. Materi organik tersebut bisa diminum atau dioleskan di kulit yang kasar. Seperti itu ya, jadi jamur putihnya oke kalau timbul. Aroma sangat individu dan subjektif. Buah apapun akan menghasilkan rasa asam hambar. Tidak masalah jika ampasnya kita tidak angkat 7-8 jam. Dan 3 hari misalnya kita keluar kota atau kita lupa, apa ampasnya terlambat diangkat nggak masalah. Berpotensi mengalami healing crisis. Jadi kalau healing crisis itu bisa di Google itu apa, bisa juga lihat di website kami ada penjelasannya sedikit di Kausa Lestari tentang healing crisis ya. Nah, Bapak Ibu juga sambil saya jelaskan jika ada pertanyaan boleh langsung diketik saja di kolom chat, nanti bisa saya baca dan jawab langsung setelah saya selesai pemaparan. Jadi ini yang kita lihat ini jamur-jamur putih tadi bisa saja muncul, bisa saja tidak, dan buahnya cenderung mengambang. Ya, apa perbedaan minuman fermentasi Promik dengan minuman kemapanan fermentasi lainnya? Pertama, Promik bisa tahan panas bahkan lebih dari 100 derajat. Jadi tahunya dari mana? Misalnya kita masak nasi di rice cooker, kita campur 1 sendok teh Promik, nasinya juga nggak cepat rusak. Kita masak roti, kita kalau roti kan pemanggangannya mau bisa sampai 200 derajat. Itu juga rotinya tidak cepat jamuran. Artinya bakteri baik itu masih bekerja untuk melindungi dari serangan patogen. Tahan beku juga, sudah pernah dibekukan, terus setelah di suhu ruang dipakai lagi juga starternya Promiknya dipakai lagi juga bisa jadi starter. Penyimpanan suhu bebas, tidak perlu di kulkas. Karena kalau minuman fermentasi lainnya atau yang biasa mengandung probiotik itu harus masuk kulkas, kalau enggak nanti bakterinya berubah sifat. Karena kalau bakteri biasanya di suhu 60 derajat itu bisa berubah jadi patogenik. Tahan tahunan, jadi karena ini proses fermentasi mau disimpan bertahun-tahun juga nggak masalah, semakin lama kan semakin bening. Dan rasanya juga hambar. Nah, itu tanda konsorsium mikroba Promiknya memasuki masa dorman, tapi tidak mengurangi manfaatnya, tetap bisa berfungsi dengan baik. Bisa kita proses dengan anaerob dan aerob, jadi bisa tertutup rapat, bisa terbuka. Terus cepat, hanya 3 hari sudah langsung jadi. Dan dari starter Promik ini kita bisa buat yogurt atau bahkan buat kefir, baik dari susu hewani atau dari susu nabati. Susu nabati biasanya pakai susu soya ya, atau susu kedelai. Hanya dalam waktu 8-24 jam dan alatnya nggak perlu steril, gimana nggak perlu direbus-rebus, yang penting bersih tentu saja. Bisa untuk membuat kimchi, sauerkraut yang kita campur dengan garam, jadi mikroba ini juga sama garam nggak mati, tapi dia membuat kimchi jadi lebih cepat jadi, rasa juga lebih gurih dan enak. Dapat digunakan sebagai pengawet alami makanan. Kita bisa lihat bayam di sini. Bayam di sini dimasak jam 11 siang. Jam 7.30 malam dia bentuknya masih hijau segar dan rasanya masih kriuk-kriuk garing. Bisa untuk pemakaian luar, jadi luka sayat, luka bakar, memar, jerawat itu bisa kita oleskan untuk pemakaian luar juga.
Sebagai antibakteri alami, ini adalah detox ruangan yang beberapa orang sudah lakukan. Kalau ruangannya kotor, dia akan berubah jadi hitam. Kalau misalnya dia ruangannya oke, dia cairannya akan tetap warnanya begitu. Sebagai penghilang pestisida atau zat kimia pada buah dan sayur, jadi sebelum kita masak, kita rendam dulu dengan kita cuci bersih, 1 baskom air, kita kasih sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok makan, kita rendam 5 menit aja. Biasanya kalau memang banyak siraman zat kimia gitu, airnya bisa jadi kayak berminyak gitu. Dan sebenarnya masih banyak banget kegunaannya. Oke. Nah, cara minumnya karena bukan obat, jadi tidak ada dosisnya yang bisa overdosis atau underdosis. Tapi ya banyak sekali. Nah, gimana minum. Jadi bisa dimulai dengan 100 sampai 200 ml pagi dan malam. Bisa dicampur ke dalam smoothie, jus, kopi atau teh, bisa diminum panas, dingin, sesuka kita. Kalau mau nurunin berat badan, kita minum setengah sampai 1 liter, kita habiskan dalam 1 jam. Ya, jadi kalau BB-nya overweight banget, itu 2 set 1 hari, jadi total 2 liter kita minum. Pada bayi 6 bulan sampai manula, bisa mulai minum dari 1 sendok makan dicampur air juga nggak apa-apa. Ibu hamil, menyusui juga bisa minum. Kalau merasa asam, ya diencerkan saja dengan air. Boleh ditambah sama pemanis, misalnya kayak madu atau gula aren, terserah. Untuk bayi 0 sampai 6 bulan, promiknya si starternya ini ditetesin aja ke bibir bayi. Dibasahin aja bibir ke bibir bayi. Ini beberapa yang sudah coba. Ini di anaknya yang biasanya demam batuk pilek setiap bulan. Sampai mamanya bingung katanya. Nah, terus dia kenal promik. Jadi setelah dia rajin minum promik, 10 bulan, 11, 12 sudah nggak demam-demam lagi. Jadi mamanya senang, anaknya imunitasnya lebih kuat. Terus ini yang kanker, dia sudah kemo beberapa kali, tapi ketika dia kemo pakai promik, dia lebih fit, nafsu makan nggak hilang, rambut juga nggak terlalu banyak rontok sih. Dan ini dia juga share di sini, pokoknya nggak merasa capek, optimis gitu ya. Sebenarnya sakit itu akan cepat sembuh kalau yang penderita sakitnya itu optimis ya, semangat gitu, itu akan lebih cepat proses pemulihan. Kalau yang ini asam urat. Asam uratnya sudah nggak ada lagi setelah rutin minum jus pro-nya. Jadi dia sudah bandel lagi ya, makan bersantan dan emping. Harusnya kalau kita udah mulai bagus, ya kita mulai jaga pola makan kita yang lebih sehat. Jangan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali gitu. Nah, untuk migrain dan MAH, walaupun promik rasanya asam, untuk sakit MAH itu sangat amat bisa membantu lambung kita. Jadi ini juga salah satu testimoninya, dia konsumsi mie dan coklat sudah nggak kumat lagi MAH-nya. Nah, itu artinya kan lambungnya sudah sehat. Kalau biasanya minum obat begitu aja, ya rasa sakitnya memang hilang. Tapi habis itu kalau kita makan makanan yang dipantang untuk orang sakit MAH-nya kumat lagi. Nah, itu artinya kan lambungnya tetap bermasalah, hanya kita makan painkiller. Kalau yang ini, dia sudah turun berat badan juga, muka yang tadinya banyak jerawat dan lain-lain sudah hilang. Ini yang minum 60 tahun ke atas. Nah, Pak Alexander nanti mungkin di sesi pertanyaan dan jawab bisa ditanyakan ya. Nah, ini yang bukan yang autis, ini dia ada kena healing krisis. Ketika dia minum, dia ngerasa ngantuk. Kok bisa ya ngantuk itu? Biasanya kalau kita yang pekerja keras, jarang istirahat selama ini, forsir terus fisik badan kita, maka ketika minum promik atau jus pro, bawaannya ngantuk karena istirahat itu tidak bisa digantikan apapun. Jadi kalau minum jus pro disuruh tidur, disuruh istirahat. Ini yang sebelah kanan, urat kakinya udah nggak kram lagi, perutnya kempes juga, berat badan turun, padahal makannya tetap biasa, nggak diet-diet. Nah, jadi kram dan saraf-sarafnya lebih membaik. Kalau yang ini untuk mata, ini kompres mata karena matanya juga sudah mulai kayak rabun gitu, dia takut katarak, jadi dikompresin sering-sering dan matanya lebih jernih, kantong mata juga hilang. Kalau ini seperti masalah kulit ya, jerawat dan lain-lain, karena mamanya sudah tua, diolesin sama promik jadi ganti kulit baru, jadi sembuh. Nah, ini juga ada yang sharing, dia juga gatal-gatal, disemprot promik juga langsung oke gitu ya.
Nah, kalau yang ini autis, dia sejak 3 tahun sudah ada kecenderungan asik sama dunianya sendiri, bercanda sendiri. Sejak diminumin Promik, fokusnya mulai membaik. Terus yang verbal non-verbalnya juga sudah bagus. Kalau yang di sini tentang autoimun, sudah 10 tahun lebih, dan nyeri-nyerinya akhirnya hilang gitu ya. Kalau yang di sini, ini divonis, apa nih? Makan obat seumur hidup karena diabetes dan hipertensi. Jadi setelah minum Promik, berat badannya turun, semuanya oke, nggak ada syaraf yang tegang, gulanya bagus, jadi sudah tidak minum obat lagi dari pertengahan Mei. Dia kayaknya 3 bulan ya minum Promik, udah lepas obat semuanya. Nah ini, ya ini awalnya dia nggak suka karena rasanya asam-asam ya. Tapi setelah dia minum, ya dia oke nih, dia nggak panas dalam lagi. Panas hilang. Nah, untuk rendam bikin tauge dari rendam kacang hijau juga cepat sih. Direndam, dibilas, dikasih air 3 hari udah panjang dan rasa taugenya juga beda. Jadi untuk kita tani perkarangan, tanam sayur sendiri juga bisa. Kalau ini beliau adalah Bu Elsie, ini adalah pensiunan dokter. Jadi anaknya juga dokter semua. Nah, ketika anaknya sering minum, rutin minum, tim dokter anaknya itu sudah kena positif COVID. Tapi anaknya selalu dites, di swab tuh enggak gitu. Jadi saat itu tahun lalu kita tuh banyak banget kekurangan tenaga medis. Jadi ya ini sangat membantu para tim dokter untuk tetap fit dengan imunitas yang baik. Jadi kalau misalnya dokter, suster satu tim udah kena, satu tim itu harus dikarantina minimum 14 hari. Tapi rata-rata tuh 20-an hari. Jadi benar-benar semakin nggak punya tenaga medis kita. Jadi anaknya itu dan beliau senang karena ketika rutin minum Promik, anaknya selalu oke kalau hasil tesnya negatif. Ini juga tentang COVID yang kemarin, dia COVID nggak sembuh-sembuh. Dan karena saya tahu, jadi saya coba kirimin Promik, dan dia minum dari flek paru-parunya juga akhirnya hilang. Sudah nggak ada, kondisinya juga membaik, berat badannya naik. Kalau yang ini, yang mahnya parah banget, sampai dia udah keluar negeri untuk diselam gitu ya. Tapi nanti pulang kalau dia bandel makan ketan atau minum kopi, kumat lagi lambungnya, nanti pergi lagi ke luar negeri untuk diselam dan sebagainya. Tapi setelah dia rutin minum jus pro, dia udah oke, bahkan bisa minum kopi sampai anaknya bingung kok mamanya minum kopi, bukannya ada sakit mah, sampai akhirnya anaknya juga mau minum jus pro. Biar mamanya sehat. Nah ini video darah, kita bisa lihat di sini. Nah, coba saya open sound-nya. Ini darahnya menggumpal ya, seperti cacing itu. Nempel-nempel seperti cacing menggumpal. Setelah diberikan jus pro, 30-60 menit kemudian, darahnya dicek lagi sama terapisnya. Ya, setelah dikasih jus pro, ya 1 jam atau 30 menit ya, kita cek lagi ulang nih kayak gini darahnya. Darahnya mulai mencar-mencar. Nggak seperti cacing atau nggak seperti usus lagi. Lebih mencar dan lebih satu-satu. Jadi jus pro ini luar biasa sekali manfaatnya untuk memperbaiki kualitas darah kita. Jadi darahnya yang tadinya menggumpal sudah nanti, membaik. Bu, rasain ya Bu ya. Sekarang ngerasa gimana, keringetan ya? Keringetan. Tapi nanti malam tidurmu pasti enak banget, bener. Biasanya orang yang hipertensi atau ada gejala stroke atau sakit jantung itu gumpalan darahnya seperti cacing. Harusnya dipencar-pencar. Ini video sebelum dikasih minum jus pro-nya. Nih kalau dilihat seperti cacing juga ya. Uget-uget kayak ular. Setelah ditreatment dengan jus pro, darahnya seperti bola, sudah satu-satu. Oh, keren ya. Langsung bagus darahnya. Dan bisa dilihat pergerakannya sangat energik gitu ya, lancar darahnya. Kalau yang tadi kita lihat sini, tidak begitu banyak pergerakan, darahnya gitu kayak kaku. Tapi setelah minum jus pro, nah darahnya itu langsung satu-satu dan dia sudah bergerak. Baik banget di darahnya. Cantik sekali, langsung bergerak dia. Nanti kamu pasti enak tidur sendiri. Kita bisa lihat ini sel darah yang menggumpal itu artinya apa. Jadi tidak ada energi, tidak ada oksigen, seperti itu. Yang tidak menggumpal itu yang darah sehat, membawa oksigen lebih baik.
dan lebih cepat dialirkan ke seluruh tubuh darahnya. Kita harapkan ya darah kita begini, nggak ada yang menggumpal. Jadi ya kalau minum jus pro untuk asam urat, kolesterol seperti ini apa nih? Dia ada gula darah, kolesterol tinggi, asam urat sekarang nggak pernah ngeluh. Terus ini 2 bulan kolesterolnya sudah oke, normal. Ini juga medical check up sendiri dia kolesterolnya juga sudah oke. Jadi cepat banget untuk nurunin masalah hipertensi dan kolesterol. Dan bisa juga kalau mau ngecek yang lain-lain yang untuk penurunan berat badan, diabetes, borok di kaki orang diabetes dan sebagainya untuk alam lingkungan itu kita ada di testimoni_promik di Instagram. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Karena sebenarnya di bumi ini, di alam, di lingkungan kita membutuhkan mikroba yang seimbang dengan komposisi yang seimbang. Jika itu terjadi, maka akan terjadilah maksimal atau optimal kesehatan yang optimal, vitalitas yang tinggi, cepat tumbuh, produktivitas tinggi, gitu ya, kesuburan tinggi. Ini yang terjadi tidak hanya di manusia, tapi di alam, di tumbuhan, di pertanian dan di hewan. Ya, kalau kita terjadi ketidakseimbangan mikroba, ya seperti sekarang kita ada disease baru seperti COVID, nanti COVID-nya mutasi terus, nanti mungkin ada penyakit hewan lain, gitu ya. Itu akan terus terjadi karena ya tidak terjadi keseimbangan dalam ekosistem mikroba di bumi kita. Manusia juga cepat sakit, mungkin kalau dulu usia orang bisa 100 tahun, sekarang 40 tahun aja udah bersyukur, seperti itu ya. Nah, jadi promik aman nggak? Promik ini sendiri sudah dicek non-patogenik, ya walaupun kita tidak tahu semua ada mikroba apa sih di sana, kan kita tahunya hanya secara empiris, dikasih garam dia nggak mati, dikasih protein dia jadi yogurt, dipanasin dia oke, didinginin dia oke, gitu. Untuk mengetahui jenis dan nama mikroba itu sebenarnya masih kesulitan, itu seperti mengidentifikasi nama-nama bintang di langit, karena alam ini begitu luar biasa. Tetapi yang hanya bisa dipastikan adalah tidak ada patogen atau bakteri jahat di dalamnya. Tidak ada bakteri yang merugikan dan ini sudah di tes lab. Lalu kita juga sudah menjalani proses dari BPOM, ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang di Indonesia. Dan kita mendapat ranking pengolahan A, baik sekali. Seperti itu ya. Dan kita juga sudah dapat nomor izin edar BPOM dan menjadi minuman yang pilihan lebih baik karena memang tidak mengandung kalori, tidak mengandung gula, tidak mengandung lemak dan sebagainya, tapi punya potensi yang begitu baik untuk tubuh kita. Nah, ini juga ada yang melakukan penelitian ya dengan sistem kuesioner dan penelitian objek. Nah, 100% yang mempunyai gangguan kesehatan perut seperti perut kembung dan ketidaknyamanan perut setelah ditreatment dengan promik atau jus pro buah naga. Jadi dia bikin promiknya 200 ml, 5 liter air, 1 kilo buah naga, itu semuanya mengalami perbaikan pencernaan, perbaikan perut, jadi perutnya nggak kembung, perutnya lebih nyaman. Ya, jadi di sini beberapa testingnya yang bagus dari hasil penelitiannya, pencernaannya jadi lebih bagus, mahnya jadi jarang kambuh, pencernaan lancar, BAB lancar, perutnya lega, seperti itu. Nah, kalau yang positif atau reaktif COVID gimana? Ya, 3 hari pertama minum langsung starternya saja promik 3 kali sehari. Jadi 1 botol kecil sekali minum. Sebelum minum itu dihirup-hirup dulu supaya langsung masuk ke paru-parunya 3-5 menit. Dan waslapkan promik ke seluruh badan dari kepala hingga kaki. Ya. Ini gunanya buat apa? Karena dari virus COVID itu sendiri kan penularannya melalui sentuhan. Artinya di permukaan kulit kita itu ada, sehingga kita mengurangi virus tersebut dengan mewaslap. Jadi bisa dijadikan disinfektan alami, promik atau jus pro, ya bisa. Karena dengan orang yang menerapkan ini, itu 3 hari, rata-rata 3 hari sudah membaik. Itu beberapa tes yang ada tadi di slide sama yang di Instagram bisa dicek pernafasan, hashtagnya pernafasan promik. Ya. Nah, ini beberapa tes yang COVID, dia mau beli lagi karena dokternya sudah bilang tidak ada harapan. Saudaranya kena COVID dan dokter sudah menyerah, disuruh pulang, udah tidak ada harapan. Jadi setelah diminumin promik semua jadi baik. Jadi dia mau beli bagi-bagi saudaranya. Ini indera penciumannya sudah kembali. Ya, yang positif, OTG, dalalala semuanya juga sudah membaik dengan minum promik.
Nah, ampasnya bisa dipakai untuk apa? Nah, ampasnya ini bisa langsung ditaruh di tanaman, tidak akan menyebabkan panas. Tanaman tidak akan mati, ya. Dia tidak akan menghasilkan gas metana. Atau kita blender, kita siram ke kaktus di rumah kita, atau buang ke parit depan rumah kita, mau kita pakai buat masker atau luluran juga bisa. Jadi ampasnya juga multifungsi sebenarnya. Ini testi dari ampasnya aja nih. Kemarin ada bangkai tikus digigit anjing, dia bilang. Terus dia kasih sampah ampasnya Promik, nggak bau sedikit pun. Terus ini cabai yang disiram dari ampasnya Promik hampir 30 cm. Ini limbah dapur, sisa tulang, dan dia masukin ke lubang, semprot air Promik, tidak bau dan tidak ada lalat mendekat. Ini suaminya buang ampas ke got depan rumahnya. Gotnya jadi nggak bau, ya, jentik nyamuknya berkurang, jadi lebih jernih. Dan sebagian dibuat tanaman buah-buahan. Promik ini selain buat diminum juga bisa untuk pengolahan sampah atau lingkungan. Jadi Promik yang tadi saya infokan 1 kilo daging buah jadi jus pro, kalau kita pakai 1 kilo kulit buahnya, misalnya kita pakai dari nanas atau mangga atau semangka, maka ini jadi namanya BioWash Promik. Dan dari 200 ml Promik ini lalu kita jadikan 5 liter BioWash Promik, kita bisa mengolah sampai dengan 3 ton sampah dalam waktu seketika. Jadi nggak usah ditunggu 2 hari, 3 hari, 3 bulan, 90 hari, nggak perlu. Tapi sampah ini diolah sudah bisa langsung ditanami. Dan ini hasilnya. Ini jambu kristal, di medianya pakai tanaman sampah dan BioWash. Ya, dia belum sempat pindah ke platter bag, sudah ngeluarin bunga semua. Ini striklaianya jumbo, mau sampai 1,2 kilo satu buahnya. Oke, ini hasil-hasilnya yang menggunakan BioWash tadi dan pengolahan sampah di rumah. Jadi sampahnya kita aduk sendiri, kita masukin ke pot, jadi media tanam, jadi pupukan. Ini hasil-hasilnya. Bapak Ibu bisa lihat ini tabula pot saja buah jeruknya udah sebanyak ini semuanya. Ya. Karena tumbuhan mendapatkan nutrisi yang baik. Tanaman hias pun warna hijaunya bagus, ngecreng, jambunya yang nggak pernah berbunga, sekarang berbuah banyak. Jadi kita bisa juga menanam sendiri di rumah dan menghasilkan, bahkan nggak perlu ke pasar kalau setiap hari kita panen. Oke. Nah, jadi ini juga yang sudah di 7 tahun di tabula pot, dia merasa puas pakai BioWash. Dan tidak ada efek samping, jadi ya mau dicampur air berapa aja juga bisa. Yang penting tidak membuat tanaman jadi kuning atau layu kalau kebanyakan. Kebanyakan ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau diecerin ya juga bisa. 1:50, 1:30, 1:1000, 1:500, seperti itu. Jadi kegunaannya sangat banyak sekali. Ini limbah perut ikan di pasar, ya baunya hampir nggak ada setelah disiram sama BioWash. Jadi bau dari limbah-limbah dan sampah itu juga tidak berbau dan tidak membuat lalat mau mendekat lagi. Tanaman hiasnya juga cepat tumbuh, daun baru juga mulai tumbuh. Ini kangkung nih, ini juga ceritanya lucu ketika saya mengadakan kelas Zoom tentang pengolahan sampah dengan BioWash. Ibu ini cepet-cepet nih ngolah sampahnya pakai BioWash. Belum sempet dia taburin tanah, dia coba taburin bibit kangkung. Sudah tumbuh, dan ini 3 minggu beliau udah panen. Dan akar kangkungnya itu sangat bagus sekali, akar kangkungnya. Jadi beliau bilang, sampah 3 minggu udah jadi kangkung lagi, udah bisa dia tumis lagi. Nanti dia bisa langsung jadi media tanam lagi. Secepat itu, tidak perlu nunggu berhari-hari. Kalau kita concern di pengolahan lingkungan dan pengolahan sampah, maka kita butuh solusi cepat. Kenapa? Setiap hari kita buat sampah terus. Setiap hari kita makan, kita belanja, memunculkan sampah terus. Kalau kita misalnya tahan 1 minggu, 2 minggu, nah sampah itu mau dikemanain gitu. Tapi pengolahan ini setiap hari kita bisa olah dan manfaatkan. Dan ini juga bisa sebagai penjernih air. Kita bisa lihat penampakan awal kolam, lalu kita mulai siram sama BioWash, itu juga kolam ikan disiram sama BioWash, airnya jadi lebih jernih. Seperti itu. Nah, untuk target kesehatan tertentu di websitenya kausalestari.com itu nanti ada tabel buahnya. Misalnya kayak tadi kanker, mau pakai bikin rendaman dari buah apa, jus pro-nya, dari sirsak, misalnya seperti itu. Ada di website, bisa di-download juga dan di-print. Jadi disclaimer-nya adalah informasi ini ada pengamatan empiris kami selama ini dan testimoni di Instagram juga dari testimoni pengguna yang bingung. Nah, bisa
cek di website kami atau ikut grup di Facebook kita, Instagram, YouTube juga ada semua. Nah, ini bisa kita lihat penderita diabetes, dia rutin minum Promix sama disemprotin di lukanya. Ini juga udah dipulangin dokter dari rumah sakit, dokternya udah nggak mau urus. Dibilang, Bapak istirahat aja lah di rumah, gitu ya, udah nggak bisa lagi melakukan apapun di rumah sakit. Dokter susternya udah nggak tahu mau ngapain dengan kulit yang seperti ini, semakin hari semakin meleleh gitu, tinggal tulangnya aja kelihatan. Dan baru 67 hari, nggak sampai 90 hari, Bapak Ibu bisa lihat lukanya mengering, dan Bapak ini foto pamer sama nasi putih. Kita tahu kan penderita diabetes itu udah nggak boleh sebenarnya makan nasi putih, tapi lihat wajahnya betapa senang gitu, akhirnya bisa makan nasi putih lagi. Bisa lihat juga perbedaan rona wajah sama raut mukanya. Beliau jadi lebih baik. Yang dibalikin dari dokter untuk dirumahkan bisa punya hasil yang seperti ini, yaitu juga luar biasa ya. Baik, mungkin ini sih sharing saya. Nah, kita mulai ke sesi tanya jawab ya. Beberapa sudah ada di kolom chat, tadi juga ada yang angkat tangan. Mungkin saya persilakan Pak Alexander dulu ya. Pak Alexander silakan. Ada yang mau ditanyakan, open mic Pak. Terima kasih kesempatannya, Iwan. Ya, Saya mau nanya, kalau itu untuk pengobatan luka bakar, bagaimana prosesnya, caranya? baik. Terima kasih Pak Alexander atas pertanyaannya. Untuk pengobatan luka bakar, maaf yang nggak sengaja mic-nya di on, saya offin dulu ya. Saya mute dulu. Untuk pengobatan luka bakar cukup dikompresin aja sama tisu atau kapas atau perban yang dibasahin sama jus pro atau Promix-nya. Jadi kalau dia kena luka bakar, dan itu biasa saya ada sedia jus pro atau biowash tuh di dapur. Kalau saya kena percikan minyak atau kena air panas, saya biasa langsung celup gitu. Sebentar sudah nggak melenting, nggak ada bekasnya, kulit mulus kembali gitu. Luka bakar sih gampang juga sih, cepet ya, tidak menimbulkan lepuh dan lain sebagainya. Begitu Pak Alexander, ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Cukup, terima kasih. Baik. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, boleh open mic atau saya mulai jawab satu-satu di kolom chat ya pertanyaannya. Dari Ibu Francisca, kalau untuk fermentasi bawang putih bisa nggak ya? Bisa saja sih Bu. Saya sih karena kebetulan saya vegan, saya juga nggak makan bawang-bawangan, jadi nggak pernah coba. Tapi basically sih bisa, semua buah-buahan, sayur bisa. Saya sarankan menggunakan buah karena hasil aromanya kalau dari buah-buahan itu masih ada aroma buahnya. Kalau dari sayur itu lebih agak nggak karuan aja sih aromanya kan karena aroma sayur. Termasuk kalau bawang putih, ya Ibu harus siap dengan ekspektasi bahwa ini adalah bawang putih yang difermentasi. Jadi bau kecut, bau bawang itu akan lebih medok gitu. Kalau ada keluhan pencernaan cukup parah, apakah boleh menggunakan jus pro dengan cara selain diminum, tapi tetap ada efek menyeimbangkan mikrobiota di tubuh kita? Kalau ada cara lain tersebut, tolong dijelaskan. Terima kasih. Kalau ada masalah pencernaan cukup parah sih memang harus diminum. Kalau misalnya dia ada tumor atau kanker pembengkakan di luar tubuh, selain diminum, boleh dibantu dengan dikompres. Tapi ya paling cepat itu adalah dengan diminum. Karena dengan diminum, mikrobanya menyatu dengan mikrobiota yang ada di tubuh kita dan mereka bekerja sama untuk memperbaiki masalah kesehatan kita, termasuk masalah pencernaan yang cukup parah. Di Instagram testimoni Promix itu banyak sekali testimoni yang tentang masalah pencernaan yang parah-parah. Bisa dicari di hashtag lambung Promix di Instagram. Nanti Bu Bulan bisa lihat kisah-kisah yang tadinya yang nggak bisa makan ini itu akhirnya sore makan padang, makan apa gitu, udah bebas makan. Ya saya ikut senang sih karena kadang ya manusia itu lidahnya masih pengen berpetualang gitu ya. Kalau tahu itu bisa bikin dirinya sakit. Nah ini Pak Alexander tadi saya sudah jawab ya, kalau luka bakar apakah bisa? Bisa Pak, luka bakar sangat bisa. Saya sendiri punya pengalaman sama anak saya, dia kesiram air panas satu badan, itu saya kompres sama tisu yang saya basahin sama Promix-nya,
dan tadinya sininya sudah hitam gosong gitu, ketika saya kompres, saya buka, kulitnya jadi kembali normal. Itu kayaknya 30 menit lebih saya kompres dia sambil dia meronta-ronta menjerit karena tubuhnya baru tersiram air mendidih gitu, satu badan. Dan besoknya saya lihat itu tidak ada belenting atau apa di kulitnya, aman. Anaknya juga 30 menit itu teriak-teriak sampai lidah bibirnya juga dia bilang sakit. Saya bilang ini diemut, nanti kalau udah selesai ditelan aja gitu. Dan itu tuh bibir, lidahnya semua oke, nggak ada masalah. Oke, nggak ada bekasnya, nggak ada bekas Pak. Itu yang sebenarnya paling melegakan. Kalau nggak, pasti bekas luka bakar sangat tidak enak dilihat ya Pak ya. Operasi plastik. Iya, ini dari Bapak atau Ibu Jitar ya. Maaf baru gabung. Promik bahan dasarnya apa? Promik ini bahan dasarnya air dan nanas. Ya, walaupun bisa saya buat dengan berbagai macam buah, tapi yang baru saya ajukan ke BPOM ini yang air dengan nanas bahan dasarnya. Kalau di awal-awal belum kepikiran BPOM tuh saya bikin dari manggis, dari pir, dari nanas, gitu. Yang awal-awal sudah ngikutin minum Promik, dia tahu starternya itu buahnya beda-beda, tapi itu nggak masalah karena bisa langsung diminum atau dia mau bikin jus pro-nya sendiri dengan buah pilihannya sendiri seperti itu. Bu Wulan, kalau untuk rambut rontok bisa tidak ya disemprotkan ke rambut karena rontok parah. Selain disemprotkan ke rambut sebagai toner, Bu Wulan bisa campurin 1:1 sama sampo-nya Ibu. Jadi 1 jus pro atau Promik. Ya kalau Promik pakai Promiknya langsung sih bisa Bu, tapi agak sultan ya. Karena 200 ml bisa jadi 5 liter sih. Tapi kalau memang sultan boleh langsung dicampur ke Promiknya ke sampo 1:1. Atau Promik atau jus pro-nya itu 2, samponya itu banding 1 samponya, seperti itu. Jadi itu bisa mengurangi rontok di rambut dan rambut kita juga lebih lembut, lebih megar tapi nggak seperti singa, lebih bervolume lah. Lalu ini juga ada dari user, Promik bisa untuk masalah kesemutan di jari tangan. Masalah kesemutan di jari tangan, kemungkinan ada masalah penyumbatan syaraf atau masalah syaraf. Bisa gunakan Promik, diminum langsung atau dibikin jus pro-nya dengan rendaman buahnya itu adalah buah anggur. Anggur hitam kalau bisa, semakin gelap warnanya semakin baik. Lalu dari Bapak atau Ibu Jitar lagi, apakah Promik bisa untuk semua masalah kesehatan kah? Intinya sebenarnya Promik itu fungsinya untuk menyeimbangkan. Jadi mengembalikan kita ke kondisi yang seimbang. Tadi seperti yang saya jelaskan, balance microbe composition. Jadi di mana mikroba tubuh kita itu seimbang dan balance lah istilahnya ya. Nah, itu sih tujuannya. Kenapa kita bisa sakit? Karena ada something wrong, ada yang tidak seimbang di dalam tubuh kita, ada terjadi ketidakseimbangan. Sehingga tubuh kita jadi sakit, jadi kurang subur, jadi kurang sehat. Nah, Promik itu fungsinya untuk menyeimbangkan kembali. Itu sih fungsi utamanya. Dari Bu Wulan lagi, apakah Promik atau Projus ada expired date-nya setelah dibuat bisa awet berapa lama? Kalau kami di BPOM sendiri sih kemarin kami ngajuinnya sampai 5 tahun. Sebenarnya sih dia di atas 5 tahun karena fermentasi ya, semakin lama juga nggak masalah. Cuman BPOM-nya bilang, kelamaan 5 tahun gitu. Saya bilang, jadi berapa Bu bolehnya? 2 tahun aja deh. Ya baik Bu. Jadi saya bikin best before 2 tahun. Tapi pada kenyataannya dari Promik dan jus pro-nya itu bisa tahan bertahun-tahun. Cuman ya saya sarankan dibikin jangan untuk dikoleksi, bukan untuk dipajang-pajangin. Oh ini Promik saya dari tahun 2019, dari tahun 2001 gitu. Tapi bagaimana kita bikin dan kita minum bisa menyelesaikan masalah kesehatan kita sama masalah lingkungan kita. Gitu. Dari Bapak atau Ibu Rizeria ya, fungsinya sama banget sama ekoenzim, hanya proses pembuatannya lebih cepat. Fungsinya sama banget sama klasik enzim, hanya proses pembuatannya lebih cepat. Ya mungkin ya karena saya nggak begitu tahu tentang klasik enzim juga. Kalau misalnya klasik enzim bisa jadi yogurt, bisa bikin kimchi juga berarti bagus ya bisa. Dan karena saya vegan, saya juga tidak ada bahan madu gitu. Kalau mungkin yang vegan klasik enzim biasanya yang saya tahu sih terbuat dari madu ya, jadi belum bisa diminum sama yang vegan. Dari Bu Karo, bisa beli di mana Bu? Bisa diakses di website kita Kausa Lestari, cari bagian kontak, di situ nanti ada beberapa reseller di berbagai daerah. Ibu Karo di daerah mana?
Saya bisa bantu carikan atau Ibu bisa lihat di sana, di daerah situ biasanya sih rata-rata sudah ada resellernya. BSD Bu ya? BSD itu Tangerang ya? Tangerang sih ada Bu. Ibu bisa ke kausalestari.com terus cari kontak. Tangsel ya, di Tangsel ada. Kalau nggak salah di Tangsel sama Bapak Ali resellernya. Atau Bu Sani gitu ya. Nanti Ibu bisa cek di sana. Oke, ada pertanyaan lain boleh langsung open mic atau ketik di chat juga boleh. Silakan. Atau kalau mau lihat slide saya lagi, saya bisa tunjukkan kembali. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau sudah cukup jelas. Di sini apakah ada Bapak Ibu yang sudah minum? Baik Bu Karol, ini saya coba lagi bukain websitenya. Nanti saya share screen supaya Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu di sini apakah ada yang sudah minum jus pro-nya? Atau dibagi sama temannya mungkin? Gitu. Terus minuman apa ini asam banget gitu kan, terus jadi pengen tahu ikut kelas malam ini deh. Saya share screen dulu ya untuk yang tadi. Nah ini website kami, yang saya mau tunjukkan adalah ini website kami di kausalestari.com. Ya ini tampilannya Promik. Apa itu Promik? Bapak Ibu bisa nanti cari tahu di sini. Bahkan kita ada 365 Promik tips. Bagaimana sih cara penggunaan Promik, BioWolf, Jus Pro itu semua ada di sini. Ini tabel saran buah dan materi rendaman. Kira-kira saya punya keluhan sakit ini nih, mau pakai buah apa? Nah di sini. Nah, Ibu Karo, kita klik kontak. Di kontak ini adalah alamat pusat kami di Palembang. Ini nomor telepon untuk pembelian atau kemitraan di Palembang. Terus, nah ini. Jadi ini di daerah-daerah ada di Sumatera Utara, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Batam, Bekasi, Binjai, Bogor, Boyolali, Cikarang, Cilegon, Cirebon, Dumai, Denpasar, Duri, Riau, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kaban Jahe, ada Ketapang Kalbar, Klaten, Lampung, Makassar, Malang, Manado, Medan, Padang, Palangkaraya, di Palembang sendiri, Pangkal Pinang, Parepare, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Purwokerto, Salatiga, Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Singkawang, Solo, Surabaya. Nah, ini Tangerang Selatan. Ini Bu Karo, di Tangerang Selatan, ada Bu Sani atau Bu Lina boleh, sama Bu Lina boleh. Tangerang Kota juga ada di Kabupaten Tangerang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Yogyakarta. Jadi kalau Bapak Ibu mau purchase nggak ada di sini, bisa hubungi di pusat saja di Palembang nomor ini. Ya, atau mau ke Tokopedia atau Shopee juga ada. Atau hubungi di pusat. Yang mau jadi mitra kami, jadi reseller juga hubungi ini yang bagian marketing. Saya bagian konsultasi dan edukasi, kurang tahu banyak tentang harga dan lain-lain. Baik Bu Karol, mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Bu. Baik, sekarang kita kembali ke kolom chat. Dari Bapak Alexander, buat nurunin berat badan mohon diulang. Oke, buat nurunin berat badan, satu kali minum itu dalam 1 jam minimal habis setengah liter. Boleh diencerin dengan air kalau terlalu asam. Ya, jadi kalau misalnya berat badannya overweight banget, 1 jam itu harus habis 1 liter jus pro. Jus pro atau Promik boleh. Kalau bisa bikin jus pro ya, minum jus pro-nya minimal 1 jam itu habis 1 liter. Jadi itu 2 set. Pagi atau siang 1 kali, nanti malam, sore malam 1 kali. Untuk yang overweight mau nurunin berat badan. Ya, Pak Alexander. Baik, dari Bu Asna. Untuk yang sakit mah bisa sembuh dengan bisa Bu, banyak yang sudah bukan hanya sembuh tapi lambungnya jadi semakin kuat. Ada yang punya GERD, dia kalau telat makan pasti langsung demam, sakit. Tapi dia baru minum Promik 1 hari, besoknya dia rapat sampai sore, dia lupa makan, dia merasa saya bakal demam nih. Ternyata enggak, ternyata lambungnya udah
baik-baik saja. Dan itu dia bilang udah beberapa tahun begitu, kok aneh ya hari ini saya nggak demam gitu. Jadi tidak hanya menyembuhkan sakit lambung atau mah, tapi membuat lambung tuh lebih kuat. Begitu. Oke, baik Bu Karol sudah siren shot ya tadi ya. Nah, dari Bu Shanti saat Promik sudah jadi jus pro, berapa lama expired jus pro-nya? Sama Bu, bertahun-tahun. Karena dia bentuk fermentasi. Ya. Promik ini sendiri adalah buatan Indonesia dan sudah diekspor ke luar negeri juga. Ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Silakan open mic. Bu Wiwik, sepertinya open mic. Ya, silakan Bu Wiwik. Bu Ivon, selamat malam. Saya mau nanya, saya udah konsumsi juga. Ya. Dulu saya memang sakit kaki ya, khususnya ya karena saya overweight, saya termasuk overweight. Tapi saya masih belum bisa untuk yang melakukan itu yang 1 jam. Untuk minum 1 jam sebanyak itu gitu loh. Memang cukup ya asamnya ya. Gitu. Ya. Tapi berat badan itu udah turun belum? Pertama-tama saya turun tapi nggak terlalu banyak ya, karena kadang-kadang pas kalau lagi ada aktivitas pergi ini yang jadi kendala. Jadi saya kan nggak repot gitu loh bawa cairan gitu kan. Jadi kadang-kadang ya suka jadi tertunda gitu loh. Jadi nggak bisa rutin. Nah, yang saya mau tanyakan sama Ibu Ivon itu, kalau misalkan fermentasi itu karena terlalu asam, kalau waktu difermentasi dipakaikan gula batu gitu boleh nggak? Boleh, tapi saat mau diminum aja Bu, karena kita udah tes kalau kita campur gula atau pemanis itu biasa 48 jam asam lagi, jadi sudah diurai gulanya. Dan ini juga yang terjadi ketika yang diabetes minum, kandungan gula di darahnya juga bisa langsung turun atau hilang, karena ya itu, karena Promik itu mampu mengurai gula. Jadi kalau kita mau minum, boleh baru kita tambahkan. Cuman karena Ibu udah cerita Ibu kan sudah overweight, lebih baik Ibu minum kalau terlalu asam diencerin sama air aja Bu. Gitu. Oh gitu. Ya, analogi. Tapi harus habis 1 jam. Ya, ya Ibu coba setengah liter dulu aja Bu, setengah liter Ibu campur air gitu. Nanti seberapa banyak Ibu bisa habis. Iya. Saya baru dapat WhatsApp sih. Ya, gimana Bu? Sama lagi Bu Ivon, ibu saya kan ada kendala itu keropos tulang, terus juga dia punya minyak di bonggolnya itu ya, yang orang tua. Kalau kayak Promix ini bisa bantu nggak? Maksudnya dia bisa pelumas di tulang itu bisa diinin lagi gitu. Ibu bisa campur bikin dari melon sama kolang-kaling. Jadi kayak melonnya 750 gram, kolang-kalingnya 250 gram. Atau melonnya setengah kilo, kolang-kalingnya setengah kilo. Bisa dibantu. Tapi tapi pola makannya juga harus tinggi asupan kalsium ya, bukan susu hewani. Maksud saya itu tinggi asupan kalsium itu dari sayuran berdaun hijau tua. Gitu. Jadi kayak kale, bayam, brokoli. Nah, itu asupannya juga harus dari pola makannya dibantu untuk. Jadi kayak gini, Promik ini tuh kayak bantu supaya nutrisi apa yang kita makan bisa diserap dan diolah tubuh dengan baik. Karena biasanya tubuh kita kalau nggak sehat atau nggak balance, nggak seimbang, kita mau makan suplemen semahal apapun itu nggak akan ada efek sama tubuh, itu akan di-digest keluar, akan dibuang gitu sama tubuh karena dia nggak mampu untuk menyerapnya gitu. Jadi ketika kita udah bantu minumin sama Promik, maka bantu juga lah sama pola makannya supaya penyerapan nutrisi kalsiumnya itu ada seperti itu. Ya, kalau kayak asam urat itu kan ada makanan-makanan sayur-sayur tertentu yang nggak boleh dimakan. Nah, itu gimana? Kalau dengan Promix, apakah sayuran-sayuran tertentu itu tetap bisa dikonsumsi? Nah, kalau dari pengalaman sih tetap bisa sih Bu. Ada yang juga alergi udang anaknya. Jadi udangnya itu sebelum dia masak dia rendam sama jus pro. Habis itu dia masak, anaknya sebelum makan dia kasih minum jus pro. Jadi alerginya itu nggak muncul. Nah, 1 hari dia lupa untuk kasih anaknya minum jus pro sebelum makan.
ketika anaknya makan udang karena udah terlalu lama nggak pernah muncul, alerginya dikira udah sembuh kali ya. Jadi ketika anaknya makan udang, itu pipinya muncul sedikit merah-merah. Sedikit, kalau awalnya tadinya tuh bisa satu badan mungkin ya, ini sedikit merah-merah, terus diolesin aja sama papanya, sama Jus Pro, sebentar sudah hilang. Sebentar merah-merahnya sudah hilang di kulitnya gitu. Oke. Ya, jadi Bu Wiwik, gambarannya kita juga kalau misalnya ada overweight, maka dari pola makannya kita perbaiki dulu gitu supaya penyerapan pembakaran lemak dan metabolisme tubuh kita itu bisa meningkat seperti itu sih Bu. Iya. Ya. Ya, makasih Bu Ivon. Ya, makasih. Ada pertanyaan lagi? Ini saya lagi juga mau buka yang tadi sharing pagi ini ya, terus yang ini tadinya overweight banget sampai nggak bisa bangun dari ranjang. Nah ini saya share screen lagi ya Bu. Namanya Bu Uji. Nah Bapak Ibu bisa lihat ini Bu Uji. Bu Uji ini ya hidupnya diuji juga lah, ada cobaan sampai akhirnya beliau makan dan obesitas dan tidak bisa bergerak dari ranjang, tidak bisa bekerja, tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah dari tetangga dan teman-teman yang tahu tentang Jus Pro ini support dia, bikinin Jus Pro, kasih dia minum terus, dia merasa dia nggak cepat lapar, nggak pengen nyemil, dan ini adalah saat ini. Dan sedang belajar duduk. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, ini kayaknya nggak sampai 3 bulan lah, nggak 3-4 bulan lah ya, kayaknya ada lah 3-4 bulan. Dari nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, sekarang sudah mulai bisa belajar duduk. Ini kebetulan lagi pegang uang karena lagi ada penggalangan donasi buat beliau. Beliau kan nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya suami lah istilahnya, janda gitu. Jadi ya itulah begitu. Ini kisah penurunan berat badan dengan Jus Pro. Baik, di kolom chat ada lagi mungkin pertanyaan. Untuk jadi Jus Pro, apakah bisa buah yang lembek seperti pisang? Ya bisa Bu Shanti, bisa buah lembek dan buah keras, bisa buah duren, buah nangka, buah cempedak, bisa juga. Daging kelapa juga bisa, daging kelapa muda. Terus ada pertanyaan lagi, Promix selama ini tidak bisa tahan panas, bagaimana kita yakin bisa dimasak sampai 100 derajat? Ya, secara empirisnya kita saat masak nasi kita campurkan sama Promix atau Jus Pro-nya, nasinya jadi lebih awet, nggak cepat berlendir. Sama seperti yang tadi saya cerita, ada yang bikin kue atau donat, itu kan digoreng atau dipanggang dengan suhu bahkan mungkin bisa sampai 200 derajat, itu pun donatnya jadi lebih lembut dan juga nggak cepat jamuran. Jadi itu secara empiris sih kita melihat bagaimana kita bisa yakin, ya karena dari hasilnya itu tetap tidak cepat rusak, artinya ada mikroba baik yang melindungi makanan itu dari patogen seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Kita masih cukup banyak waktu sih sampai jam 9, boleh sharing. Kalau yang udah minum, mungkin ada yang kena healing krisis juga boleh di-sharingkan. Silakan open mic jika ada pertanyaan. Bapak Ibu sudah jelas? Oke. Untuk autoimun apakah bisa sembuh dari Ibu Febrina ya? Apakah penyakit autoimun bisa sembuh? Selama ini sih autoimun untuk ngilu dan lain-lainnya itu berkurang. Lalu untuk aktivitas yang autoimun sendiri bisa lebih banyak, ya, mereka bisa melakukan aktivitas itu lebih banyak, lebih leluasa sih. Kalau sembuh sekali sih belum dinyatakan sampai sembuh banget tuh belum, karena kadang kalau makannya berantakan, istirahatnya kurang, itu juga bisa kumat-kumatan lagi. Jadi kembali lagi kita tuh harus, kalau autoimun apalagi udah autoimun ya, memperbaiki secara holistik lah, pola makan kita rubah, pola hidup kita rubah, insaf gitu maksudnya. Kita diperbaharui, dibarukan, turun mesin gitu istilah. Dan terapi minumnya ya bisa cukup lama.
Ya, Pak Alexander bilang cukup jelas, yang penting dicoba. Ya, Bapak Ibu, kalau mau bentuk grup juga bisa coba tanya sama yang undang atau dapat dari mana link ini. Kita ada grupnya, kalau bisa ikut grup yang sudah ada di Facebook juga, saya sharekan sekali lagi ya, supaya kita kalau ada pertanyaan dan lain-lain, Bapak Ibu tetap bisa mencari saya dengan baik gitu, nggak bingung. Oke. Nah, ini bisa di Facebook grupnya, di Probiotik Microbes Indonesia. Itu kita ada komunitas Nusantara, banyak sharing, ibu-ibu yang kreatif itu kadang bikin dari ini, dari itu, dari bunga teleng, dari rimpang, dari jahe, dari kunyit gitu. Jadi banyak variasi jus pro yang mereka buat. Terus ada resep kimchi dan sauerkraut ada di sini di Facebook ini, bisa nanti ke Facebook ini terus cari kimchi gitu, kimchi promik, sauerkraut promik. Itu ada resep. Jadi kadang di grup Probiotik Microbe Indonesia itu pada nge-sharein kimchinya gitu. Ini saya udah bikin kimchi, ada nge-share yogurtnya juga, ada yang nge-share biowash-nya, ada yang nge-share sampahnya jadi sayur, nge-share buah-buahannya gitu. Jadi di grup itu banyak sih. Untuk dapat rekaman Zoom ini di mana Bu Ivon, saya sudah ada di grup yang sebelumnya. Kayaknya yang malam ini saya nggak rekam deh. Coba saya cek ya. Oh, rekam. Nanti coba kalau memang setelah di-convert, saya postingin lagi di YouTube ya. Nanti bisa diakses di YouTube Kausa Lestari. Nanti kita infoin atau sering-sering main ke sana. Kalau ada yang di-upload, biasanya ada notifikasinya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu boleh nggak kita foto bareng? Di-on-kan kameranya. Kita foto bersama malam ini. Yuk, ada 2 halaman. Jadi silahkan Bapak Ibu nyalakan dulu kameranya. Ya. Oke, sabar ya sambil nunggu teman-teman lain yang belum on cam. Oke. Kita foto dulu ya. Baik, saya hitung. Ada 2 halaman, jadi kita senyumnya 2 kali. Jadi saya hitung 1-3 senyum, nanti hitung 1-3 senyum lagi. Ya, senyuman yang pertama. 1, 2, 3. Baik. Saya save dulu. Sekarang untuk halaman kedua, Bapak Ibu juga mungkin ada di halaman kedua di layar saya. Jadi Bapak Ibu semua harus tetap tersenyum ya. Kita senyum sekali lagi, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Baik, ini sesi fotonya udah selesai. Tapi ada yang masih tanya lagi di kolom chat. Untuk membuat pupuk kompos, apakah dedaunan kering itu untuk menjadi pupuk, apakah harus dihancurkan dulu? Nah, tidak perlu sih. Tidak perlu dihancurkan dulu. Kalau yang dedaunan kering, saya bisa sharing juga nih. Kebetulan ada materinya. Jadi dedaunan kering itu Bapak Ibu kumpulin aja. Habis itu kita semprot-semprotin basah-basahnya sama biowash yang udah kita encerin sama air 1:30 atau 1:50. Kita siram-siram gitulah. Nah, nanti sudah bisa langsung Bapak Ibu pakai untuk media tanam atau untuk pupukan. Nah, ini saya sharingkan gambarnya sebentar. Nah, ini ada di salah satu tempat di Batam, di Panti Jompo. Nah, jadi ini adalah daun-daun kering yang ada di kompleks perumahannya, ditumpuk, terus di-spray gini aja. Nah, ditumpuk itu nggak dihancurin, bahkan nggak ada daun segarnya juga. Semprot, dibasahin gitu. Nah, dijadikan apa? Dijadikan ini, Bapak Ibu. Beddingan. Ini kebetulan alas dasarnya ini adalah popok pampers dari para manula atau panti jompo. Terus dikasih cacahan gedebok pisang, terus ditutup sama daun-daun kering tadi. Pinggir kelapanya ini untuk mempercantik. Ditanamin daun bayam Brazil. 6 minggu pampersnya sudah hilang. Tinggal sisa sedikit lapisan tipis plastik yang waterproofnya aja. Sisanya hilang. Dan tidak berbau. Dan ini juga ada videonya, kita bisa dengarkan kesaksiannya nih. Videonya
Kedengarannya sama sekali tidak diganggu oleh tikus. Jadi Paddingannya luar nggak biasa, diganggu ini tikus. satu sistem penanamannya sangat luar biasa. Tidak ada sama sekali gangguan tikus. Nah, terus gimana teksturnya nih? Nggak pakai tanah sama sekali, cuma sampah-sampah aja. Kita lihat. Selamat sore semuanya. Itu bayam Brazilnya juga tumbuh ya. Dan sekarang sudah berubah menjadi tanah. Sudah hilang dalam inam. Pampersnya sudah hilang, dia bilang sudah berubah jadi tanah. Terus teksturnya gimana ini? Maju aja nggak apa-apa. Dia tes dengan seorang injek. Teksturnya sangat lembut. Ini yang dinamakan unsur hara. Jadi kalau di alam, unsur hara di tanah itu kalau kena hujan pasti hilang, pasti hilang, pasti hilang. Kita nggak bisa menyuburkan tanah hanya dengan menyemprotkan cairan, tapi bagaimana menambah juga volume si unsur hara itu. Unsur hara itu kita dapat dari mana? Dia dapat dari sampah, dari popok, dari daun kering. Bisa kita olah menjadi seperti ini. Gitu. Keren ya? Ada lagi yang mau ditanya atau mau yang lihat dari sampah juga boleh, kalau ada yang request saya puterin. Kebetulan binaan kita juga ada banyak sih di berbagai tempat untuk pertanian dan perkebunan organik. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin malam ini sampai di situ sharing saya. Nah, seperti kata Pak Alexander, yang penting dicoba. Yang penting dicoba dulu aja. Karena kalau nggak dicoba, ini sepertinya too good to be true gitu ya. Kok bisa gitu. Tapi bagi yang sudah minum, yang sudah coba, langsung terasa kok apa yang terjadi di badannya itu beda dari yang tadinya mungkin cepat capek, yang tadinya punya masalah ini, punya masalah itu semua kok nggak ada ya gitu. Jadi ya semua itu juga terjadi tentunya atas seizin Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa sampai Ramadan nanti. Kalau misalnya puasa promik gimana sih dalam puasa dan lain-lain? Biasanya kalau yang minum promik saat sahur itu nggak cepat lapar juga dan lebih fit, nggak cepat lemas atau capek. Mungkin seperti itu. Jadi itu aja sharingan saya. Jika ada pertanyaan atau lain sebagainya, bisa nanti kita lanjut di grup Facebook kita. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang mau keluar boleh keluar, yang masih mau di sini tanya-tanya juga boleh silahkan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Karo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Santi. Ya, selamat malam Ibu. Terima kasih Irin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jitar. Terima kasih Bu Ivo. Terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih Ivon ya. Kok Irin? Ya, makasih Bu Francesca. Mirip ya Pak Irin. Irin nama adik saya. Thank you. Ya, thank you Bu. Terima kasih Bu Febrina juga. Terima kasih Bu Mini. Terima kasih Bu Heriana. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat istirahat.